Ini hasil pemupukan pada waktu itu menggunakan pupuk ZA, kemudian saya tambahkan SP36 untuk dosisnya 1 sendok makan teman-teman. Itu yang terakhir. Jadi kondisi tanaman cabai yang seperti ini saya sudah tidak melakukan pemupukan lagi. Dan langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah mengantisipasi datangnya penyakit antraknosa, karena di daerah kami, daerah Bogor teman-teman, setiap hari diguyur hujan. Kemudian yang kedua adalah mengantisipasi datangnya lalat buah, busuk buah, kemudian busuk batang. Itu yang sering terjadi jika tanaman cabai selalu diguyur hujan setiap hari. Fungisida apa dan insektisida apa yang akan saya persiapkan untuk tanaman cabai kaliber dan juga ori 212 ini teman-teman. Tapi di samping itu, saat ini saya juga sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang kedua kalinya teman-teman. Walaupun sekarang harganya di daerah kami di Bogor 25.000 1 kilonya, mungkin di Jawa Timur lebih rendah lagi teman-teman. Tapi bagi seorang petani itu sudah alhamdulillah teman-teman. Kalau kita rinci, sebenarnya untuk tanaman cabai satu pohonnya itu hanya membutuhkan modal sekitar 8.000 teman-teman. Jadi walaupun harga 25.000, 15.000, petaninya pun juga masih untung, asal segala sesuatu biaya operasionalnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya untuk yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah buah-buahnya sudah pada merah semua teman-teman. Kemudian harga di daerah kami, di daerah Bogor, 1 kilonya 25.000 teman-teman. Itu pun juga sudah alhamdulillah sekali atas rezeki yang Allah berikan kepada saya dan untuk keluarga saya. Sebenarnya untuk budidaya tanaman cabai yang sering saya bilang tidak sulit teman-teman. Dan teman-teman juga sering bertanya, mungkin karena Bapak itu adalah master untuk tanaman cabai. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Untuk penanaman budidaya tanaman cabai, melon, semangka, dan juga tanaman-tanaman yang lainnya, itu tidak ada yang namanya master teman-teman. Dikala sedang menghadapi serangan hama, kutu-kutuan, entah itu kutu kebul, trep tungo, apalagi tanaman melon dan juga tanaman semangka, itu juga sangat fatal sekali teman-teman. Jadi intinya untuk bercocok tanam ataupun berkebun itu tidak ada yang ahli. Walaupun ahli, jika tanaman itu sudah terserang penyakit, ya mungkin agak stres juga teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini adalah hasil pemupukan yang terakhir menggunakan pupuk SP36, kemudian saya tambahkan ZA teman-teman. Saya taburkan di tengah-tengah lubang pemupukan, yaitu di tengah gulutan, kemudian satu lubang itu untuk 4 tanaman. Itu kemarin terakhir pemupukan.
Untuk kondisi tanaman cabai yang lebat dan rimbun seperti ini, yang perlu diantisipasi adalah yang pertama lalat buah, yang kedua adalah busuk buah, yang ketiga adalah busuk daun. Kemudian yang terakhir yang sangat fatal sekali adalah penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut patek. Petani cabai pasti sudah tahu semua karena penyakit patek sampai saat ini belum ada obatnya. Intinya seperti apa? Yang sudah terkena itu tidak bisa diobati teman-teman, tapi petani cabai bisa mencegah. Mencegahnya pakai apa? Yaitu yang pertama adalah fungisida sistemik, kemudian fungisida kontak. Terserah teman-teman mau memilih merek dagang apa saja boleh. Kemudian tambahkan bakterisida teman-teman, karena penyakit patek itu adalah bakteri ataupun jamur. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian untuk lalat buahnya yang harus disiapkan adalah insektisida yang berbahan aktif abamectin. Itu yang saya pergunakan. Makanya tanaman cabai saya dari mulai video awal mungkin sudah hampir 1000 lebih video teman-teman, aman dari patek, aman dari lalat buah, aman dari busuk buah. Karena apa? Saya selalu menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Tapi untuk insektisidanya teman-teman, saya selalu menyiapkan 2 insektisida yang berbahan aktif berbeda. Jadi 2 fungisida harus disiapkan. Misalnya Basel, kemudian ditambah lagi Risotin. Itu juga bisa teman-teman, terserah teman-teman semua. Untuk dosisnya sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, dan insya Allah nanti pas waktu penyepraiannya akan saya buatkan video insektisidanya, kemudian saya tambahkan nutrisinya apa, kemudian saya tambah pupuk daunnya apa. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya. Sedangkan untuk budidaya tanaman cabai saya ini adalah di kota hujan, di kota Bogor, tapi teman-teman bisa lihat daun-daunnya sangat mulus sekali, walaupun ini buahnya juga seperti yang teman-teman lihat sangat lebat sekali. Kemudian usahakan bersihkan rumput-rumput yang ada di parit. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan daun-daun yang sudah tua, yang di bawah huruf Y ataupun huruf V teman-teman. Usahakan pembersihan daun itu jangan dirempel menggunakan tangan. Nanti jika batang itu nyampe terkelupas, biasanya kalau kita tarik biasanya batangnya itu akan terkelupas. Jika budidaya tanaman cabai di musim penghujan ataupun di kota hujan yang notabene cuaca itu setiap hari dingin, itu sangat mudah sekali masuknya jamur ataupun bakteri. Nanti yang terjadi adalah busuk batang, kemudian layu, kemudian yang kedua adalah busuk pangkal batang. Itu yang sering terjadi jika budidaya tanaman cabai itu di musim penghujan ataupun ditanam di dataran rendah. Itu teman-teman tata cara saya merawat tanaman cabai saya, walaupun tanaman cabai ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Alhamdulillah tanaman subur. Saya menggunakan pupuk kimia, dan karena pupuk kimia itu harganya murah juga mudah didapati. Bayangkan saja kalau menggunakan pupuk organik cair, 1 botol misalnya 45.000, itu cuma untuk berapa tanaman teman-teman. Jadi kita harus memadukan antara pupuk kimia dan juga pupuk organik cair. Intinya seperti itu. Tapi jangan memvonis sebuah pupuk bahwa pupuk itu akan merusak tanah jika digunakan dalam waktu jangka panjang. Mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat, dan semoga saja yang menanam cabai sabar, tetap semangat. Walaupun harga sekarang sedang murah, tapi insya Allah dikalkulasikan jika menggunakan pupuk-pupuk yang murah hasilnya bagus, insya Allah petani tidak ada yang rugi teman-teman. Kita hitung saja satu pohon tanaman cabai itu hanya modalnya hanya 8.000 teman-teman, itu dari mulai pindah tanam sampai panen, apalagi tidak menggunakan plastik mulsa, jadi masih ada untungnya. Mudah-mudahan semua yang membuat channel-channel pertanian selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Jika ada saran, ada kritik, silahkan. Karena bagi kami kritik Anda semua adalah membangun keberhasilan kami untuk budidaya tanaman cabai. Insya Allah video-video yang kami upload pun juga bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing tentang kegiatan saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.